Gini, ada lagi yang barangkali mesti diperhatikan betul secara baik oleh teman-teman ya. Bahwa dalam perkaranya Mas Hasto ini, dia ini kan didakwa memerintahkan atau menyuruh orang lain ya, merendam handphone dalam dua masalah. Yang pertama terkait dengan pernyataan dari Hasan. Ya. Yang kedua terkait dengan pernyataan atau keterangan atau dikaitkan dengan Kusnadi. Nah, berkaitan dengan Hasan atau Nur Hasan, seperti tadi dikatakan oleh ahli, itu tidak bisa karena itu dalam proses penyelidikan. Ya, nggak bisa orang dipidana dengan obstruction of justice ketika dalam proses penyelidikan. Yang kedua, terkait ini kan seolah-olah ada perbuatan dari Kusnadi ya, yang juga dianggap sama oleh jaksa penuntut umum, yaitu merendam handphone. Nah, itu yang kita tanya tadi, kami tanya kepada para ahli. Apakah ketika orang ini menyuruh orang melakukan perbuatan pidana dan orang yang disuruh itu tidak pernah jadi tersangka, apalagi jadi terpidana, ya. Ahli tadi mengatakan itu tidak bisa seperti itu. Yang harus diutamakan terlebih dahulu itu, apakah memang ada orang yang melakukan perbuatan merendam handphone itu. Nah, kalau itu sudah ada terbukti bahwa ada orang yang merendam handphone, baru dicari apakah memang betul dia merendam handphone ini karena ada perintah orang lain. Ya, ini terkait dengan pasal 21 itu jelas betul seperti itu. Apalagi tadi kan ketika kami coba buat semacam semacam perbedaan atau persamaan dari pasal 25 Undang-Undang nomor 6 tahun 2007 mengenai ratifikasi terhadap UCNC, khususnya berkenaan dengan perbuatan menghalang-halangi penyidikan atau menghalang-halangi proses hukum. Nah, di dalam UCNC itu lebih jelas lagi, lebih tegas lagi bahwa itu harus ada perbuatan fisik yang mencegah itu. Nggak bisa dalam angan-angan. Ya. Nah, jadi makanya itu yang kami coba tadi. Para ahli ini berpendapat bahwa memang harus ada perbuatan fisik di dalam melakukan pencegahan atau perintangan terhadap keadilan atau proses penegakan hukum. Yang ketiga, ini yang saya kira juga harus dilihat betul secara baik, adalah berkenaan dengan suap. Ya. Suap itu menurut para ahli tadi, itu harus dilakukan dan dilihat ada perbuatannya. Ada kerjasama, misalnya ini karena berhubungan dengan kerjasama, antara para penyuap ini harus ada kerjasama yang dilakukan secara baik, bukan hanya sekedar saling pengertian, tetapi ada pembagian tugas di dalam hal ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu terkait dengan misalnya ada asumsi bahwa masalah ini berhubungan dengan kewenangan seseorang, ya, maka tidak bisa dianggap terbukti orang bersalah, ya, khususnya terhadap pasal 13 ya, Undang-Undang Tipikor, kalau hanya di dalam pikiran orang ini saja dan pikiran itu salah. Jadi memang harus terbukti orang itu mempunyai kewenangan dan kewenangan itulah yang dia lakukan. Tetapi bukan diberi sesuatu oleh orang yang orang ini menganggap dia punya kewenangan padahal tidak. Itu nggak boleh seperti itu. Ini kalau terkait dengan pasal 13. Ya. Jadi kalau menurut hemat kami, ya, terutama berkaitan dengan pasal 21, pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 13, tidak ada satu bukti pun yang terang benderang mengatakan bahwa ini ada perbuatan fisik dari
Mas Hasto. Ya. Apakah itu perbuatan fisik dalam melakukan merintangi penegakan hukum, mencari keadilan, atau juga perbuatan fisik dalam melakukan suap. Yang ketiga, dalam melakukan tindakan pemberian yang sebenarnya itu suap juga, tetapi tidak berhubungan dengan kewenangan orang, yaitu pasal 13. Jadi seharusnya seperti dikatakan oleh Patra tadi, bahwa hakim berkewajiban ya, membebaskan Mas Hasto dari segala dakwaan. Sebab bagaimanapun juga buat kita, ini bukan hanya urusan Pak Hasto, tetapi urusan kita semua. Ini urusan umat manusia. Ya. Orang tidak boleh didakwa dengan semena-mena tanpa ada bukti yang memang bisa membuktikan bahwa orang itu bersalah. Apalagi misalnya di dalam proses hukum kita ini, mereka menggunakan penyidik sebagai saksi. Ya. Penyidik itu hanya boleh menjadi perbalisan. Dalam arti bahwa kalau ada keterangan dari saksi dicabut, maka penyidiknya dihadirkan. Misalnya untuk mengatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi-saksi itu. Bukan seperti sekarang, justru penyidik yang menerangkan ada perbuatan orang lain mengenai perintangan dan mengenai suap. Padahal ini dia terima dari orang lain. Makanya kemarin itu saya sampaikan bahwa yang akan menjadi saksi itu adalah kami. Saya dengan saudara Johannes. Ya. Itu untuk membuktikan bahwa ini ada yang salah gitu loh ya. Dalam proses hukum kita ini. Itu nggak benar. Itu yang dikemukakan oleh dua orang ahli tadi, bahwa kehadiran penyidik sebagai saksi atau penyelidik sebagai ahli itu menyalahi hukum acara pidana kita. Ini yang tidak boleh diteruskan. Ya, menurut hemat saya seharusnya besok dalam putusannya hakim harus menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi sebagai penyidik dan begitu juga mereka sebagai penyelidik harusnya dikesampingkan.